Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu suka keliling ngelihat umat. Jadi seneng keliling gitu. Sama santri-santrinya. Di belakang tuh santri-santrinya ikut keliling gitu. Lihat keadaan lingkungan, lihat keadaan masyarakat. Itu saat Syekh Abdul Qadir itu mampir ke pasar. Di pasar ngelihat ada satu orang lagi mabuk. Dideketi sama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir deketin. Tiba-tiba orang ini bilang begini, orang yang mabuk ini. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Hei Abdul Qadir Al-Jilani, apakah dia Allah Maha Mampu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, Naam. Tanya lagi yang kedua ini orang. Pertanyaan yang sama. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah Maha Mampu? Naam. Nangis yang kedua nih Syekh Abdul Qadir. Yang pertama Syekh Abdul Qadir senyum. Yang kedua Syekh Abdul Qadir nangis. Tanya lagi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Ya Abdul Qadir, hal huwa qadir? Hei Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah Maha Mampu? Jawab juga, Naam. Pulang dari situ, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, kalian tahu kenapa tadi ada jawaban saya, pertanyaan yang sama, jawaban saya juga sama, ada saya yang senyum, ada saya yang nangis. Tadi orang yang mabuk itu tadi bilang ke saya, kenapa sampai 3 kali pertanyaannya? Karena maknanya berbeda. Saya paham. Pertama, dia tanya kepada saya, wahai Abdul Qadir Jilani, apakah Allah Maha Mampu menerima tobat saya? Saya ini yang sudah berlumuran dosa ini, pecandu minuman keras ini, peminum ini, mampu enggak? Naam, kata Abdul Qadir, mampu. Kenapa enggak mampu? Pertanyaan yang kedua, apakah Allah mampu menjadikan saya seperti kamu? Makomnya tinggi maksudnya. Jadi wali besar. Saya yang peminum ini ditobatkan sama Allah, terus jadi seperti kamu orang hebat. Naam, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani senyum. Yang kedua senyum. Ya bisa tuh. Kenapa bisa? Yang ngasih Syekh Abdul Qadir makom siapa? Allah. Gusti Allah. Ya bisa jadi. Berapa banyak kita lihat sejarah para wali yang dulunya tokoh maksiat jadi tokoh agama, kan begitu. Karena tobatnya tobatan nasuha. Terus yang ketiga, Syekh Abdul Qadir yang nangis. Yang ketiga pertanyaannya maksudnya apa? Hei Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan kamu seperti saya? Jadi peminum. Nangis Syekh Abdul Qadir. Ya bisa. La haula wa la quwata illa billah. Nah, kalau Allah mentakdirkan jadi ahli maksiat, ya sudah. Bisa dirubah. Kita sering dengar ceritanya Barseso, begitu kan? Bisa. Allah balikkan keadaan dalam satu gampang. Allah Ta'ala. Qarun itu orang paling ahli Taurat setelah Nabi Musa. Paling alim setelah Nabi Musa itu Qarun. Balik. Keadaannya gara-gara duniawi. Sampai diadab. Jadi bisa sekejap. Makanya Syekh Abdul Qadir sampai nangis. Nangis Abdul Qadir yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini. Ya bisa, Allah bisa. Maksudnya apa? Allah bisa menjadikan Syekh Abdul Qadir jadi peminum juga. Terserah Allah, semua itu terserah Allah. Dari pertanyaan pemabuk ini ada hikmahnya. Lihat, Syekh Abdul Qadir Jilani. Makomnya tinggi tapi apa? Masih ngelayani orang yang mabuk ini. Akhirnya orang yang mabuk itu tobat kepada Allah. Jadi orang yang soleh akhirnya. Gara-gara kelembutan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi pemabuknya ya ngalim pisan modelnya ya. Bisa ngobrol gitu sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, orang dulu ya. Hidup di zamannya Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Ini salah satu kisah inspiratif dari zaman beliau. Ya, di zaman beliau. Yang terjadi kepada beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Radiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Al-Fatihah.